Baiklah, kita akan membuka kitab kita hari ini tentang Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini adalah satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang bertanya kepada Dia, Tuhan selalu memberikan perumpamaan. Nah, perumpamaan hari ini saya coba menggali kebenaran dengan tema kantong yang kuat untuk menampung anggur yang baru. Kantong yang kuat atau kirbat yang kuat untuk menampung anggur yang baru. Hal ini adalah berbicara mengenai kapasitas. Kantong berbicara mengenai kapasitas. Sebetulnya Tuhan menghendaki kita semua mempunyai kapasitas yang besar untuk menerima curahan berkat-berkat daripada Tuhan. Ada satu cerita, karena terbatasnya sekarang untuk menggunakan kantong-kantong plastik. Kalau di Eropa itu sudah setahun 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu, kalau kita datang ke supermarket, mereka tidak menyediakan kantong kepada kita, kantong plastik. Dan di Indonesia pun atau di Jakarta sudah mulai juga ada supermarket tertentu sudah tidak menyediakan kantong kresek atau kantong plastik untuk menyimpan atau membawa barang-barang belanjaan kita. Jadi semua kita harus menyediakan kantong atau kresek, kantong untuk membawa setiap belanjaan kita. Harus kita pastikan bahwa kantong untuk menampung dari semua belanjaan kita harus betul-betul strong, harus kuat. Ada satu cerita adalah mungkin seorang membawa kantong yang sudah lama, sudah agak sedikit rapuh. Kantong itu adalah kantong plastik yang sudah rapuh. Dia membeli telur, membeli semua bahan-bahan makanan, kemudian dia mulai membayar dan mengisi semua barang belanjaannya, telur, ya, barang-barangan pecah-pecah segala macam, mulai diisi dengan penuh. Kemudian pada waktu dia berjalan, titik semua itu jatuh dan telur-telur semua pada pecah. Berarti segala sesuatu yang dibelanjakan menjadi sia-sia. Nah, ilustrasi ini membuat kita juga harus mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kita harus menyediakan kantong untuk menampung berkat-berkat Tuhan yang sangat kuat. Jadi berbicara mengenai kantong ini adalah kapasitas kita sebagai umat Tuhan. Karena Tuhan ingin mencurahkan berkat-berkat surgawi kepada kita. Karena Tuhan sejak semula menciptakan umat manusia, Tuhan ingin menyenangkan hidup manusia. Tuhan ingin memberkati manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, tidaklah manusia itu tidak diberkati Tuhan. Tuhan menyediakan Taman Firdaus atau Taman Eden dengan segala fasilitasnya untuk dikelola oleh manusia. Hari-hari ini berkat Tuhan itu tetap ada. Berkat-berkat surgawi, langit-langit atau tingkap-tingkap langit dibukakan untuk mencurahkan berkat-berkat yang limpah bagi umat Tuhan. Tetapi setiap pribadi lepas pribadi harus menyiapkan kapasitas kita. Makanya di dalam menyiapkan kapasitas ada seorang pengusaha yang terkenal, yaitu bosnya McDonald, bertanya kepada atau membuat satu quote yang sangat menarik menurut saya. Dikatakan, "Are you green and growing? Are you green and growing atau red and rooting?" Apa kamu hijau dan tetap bertumbuh? Apakah kamu hijau tetap bertumbuh atau kamu matang dan menuju
pembusukan. Jadi kalau buah itu, kalau dia masih hijau, masih kecil, dia terus bertumbuh dan berkembang terus. Tapi kalau dia sudah mulai matang, dia menuju pada pembusukan. Nah sekarang dikatakan, are you green and growing? Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus keep green and growing. Kita harus tetap menjadi orang yang tetap bertumbuh. Artinya begini, tetap bertumbuh itu kita harus terus berusaha, tetap belajar, dan bertumbuh di dalam iman kita. Kita belum sempurna, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Artinya kita harus terus bertumbuh, kita keep green. Kalau kita green, kita masih muda, kita tetap bertumbuh. Kalau kita sudah merupakan orang yang sudah matang, menganggap diri sudah sempurna, di saat itu kita menuju kebusukan, pembusukan. Jadi kita harus dalam hidup ini tetap merasa muda, terus. Artinya kita harus berjuang, keep growing, terus bekerja, terus belajar. Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas kita. Tidak, kalau kita mempunyai kapasitas, curahkan berkat-berkat Tuhan melimpah. Makanya talenta itu penting. Setiap kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, ada yang 5, ada 3, ada yang 2, ada yang 1. Itu bukan Tuhan pilih kasih. Kalau Tuhan memberikan Fanny talenta 5, kemudian Matius 4, Sylvie 3, Rudy 2, Theo 1 misalnya, it doesn't mean, tidak berarti Tuhan tidak adil dan pilih kasih. Tapi itu subject to. Itu sangat berdasar kepada kapasitas kita masing-masing. Makanya kita dikatakan di sini, are you green and growing? Jadi kita di sini harus tetap bertumbuh dan bertumbuh untuk membesarkan kapasitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga berkat-berkat yang Tuhan curahkan cukup untuk menampung berkat daripada Tuhan. Kantong atau kirbat yang cukup untuk menampung anggur. Nah, kantong di dalam firman Tuhan ini saya ambil artinya adalah sebuah kapasitas untuk menampung daripada berkat-berkat Tuhan. Anggur itu adalah merupakan berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Sebagai anak muda kita tidak boleh melihat talenta kita. Talenta itu bisa diimprove. Talenta itu bisa ditumbuh kembangkan. Jangan hanya stagnan pada satu talenta sejak lahir. Memang waktu kita lahir kita mempunyai talenta sangat terbatas. Ada orang lahir mempunyai 3-4 talenta langsung. Bisa main musik, bisa nyanyi, bisa apa, itu talenta. Kayak Aldo punya talenta main musik, ada talenta yang lain. Tetapi talenta itu tidak hanya itu, tetap diimprove. Ada banyak talenta. Makanya dikatakan, are you green and growing? Artinya itu, kita harus tidak merasa stagnan begitu saja. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang Kristen sejati harus move on, harus maju, berkembang, baik di dalam iman, baik di dalam dunia rohani maupun dari dunia jasmaninya. Terus berkembang di dalam bekerja, jangan boleh hanya jadi office boy, harus menuju ke staff, dari staff harus menjadi manajer, manajer harus menjadi GM, sampai ke direktur, sampai menjadi pemimpin tertinggi. Makanya Tuhan katakan engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Itu bukan jadi kosong, tetapi it depend on you. Tergantung kepada kita pribadi, lepas pribadi, khususnya anak muda. Jangan merasa sudah cukup. Jangan udah merasa sempurna dan tidak belajar lagi. Are you ready or rutin? Sudah matang, merasa dirinya matang, akhirnya itu menuju pembusukan. You are keep it green and growing. Jadi ingin selalu bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Begitu talenta.
Saya seperti ini aja kadang-kadang, aduh saya pengen punya talenta. Saya nggak punya talenta banyak, saya hanya bisa main musik di harmonika, tapi saya ingin main saxophone, saya beli. Tapi memang waktunya agak terbatas. Saya niup berapa kali, oke lah. Udah mulai bisa main satu lagu, akhirnya saya berhenti lagi. Itu juga menumbuh kembangkan kapasitas saya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga berkat-berkat surgawi tercurah, kebahagiaan, kedamaian, sejahtera, kelimpahan, semua itu bukan hanya materi. Berbicara dalam hal itu kapasitas. Bagaimana anak muda jangan puas dengan kapasitas hanya bisa main musik. Kalian harus mempunyai kapasitas lain, talenta yang lain, harus mampu memanage, harus belajar. Kalau hanya pintar menjadi akuntan misalnya, atau pintar teologi tapi juga harus pintar akuntan, jadi orang finance, jadi orang accounting. Nah sebenarnya ini adalah kesempatan untuk belajar sedikit-sedikit diajar Rudi tentang accounting, bagaimana membuat info, bagaimana membuat laporan, belajar. Yang tidak pernah mungkin dia ketemukan atau tidak pernah dia belajar di sekolah teologi. Jadi orang yang sekolah di teologi jangan hanya berpatokan kepada firman Tuhan, pintar teologi, merasa diri sudah enggak. Dunia ini begitu berkembang pesat, jadi kita tidak boleh dibatasi oleh beberapa talenta untuk kita berjuang, untuk berkompetisi di dunia global ini. Saya pernah katakan bahwa bahasa juga it's not enough only bahasa Indonesia. Tidak cukup hanya bahasa ibu kita, paling enggak rata-rata kita sebagai anak Indonesia itu paling dikit kita memang punya dua bahasa. Pertama adalah bahasa ibu kita, artinya bahasa daerah kita, pasti bisa itu. Dan yang kedua adalah bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, dua bahasa. Tapi not enough, itu hanya di Indonesia. Kamu harus bisa bahasa Mandarin, kamu harus bahasa Itali, kamu harus bahasa Inggris, kamu harus bahasa Belanda, dan kamu bisa bahasa Prancis. Sangat mungkin bisa. Kenapa? Semua fasilitas yang ada di depan mata kita itu ada. Semua ini ada di dalam. Mau bahasa apapun ada di sini, betul? Bahkan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, semua saya belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani kadang-kadang di sini untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dulu harus beli buku, sekarang hanya beli gadget. Terus langganan 25.000 internet udah bisa browsing. Tapi masalahnya kalian browsingnya adalah nonton film Korea, itu yang payah. Bisa nonton Korea kan 25.000 satu hari habis atau 2 hari habis. Tapi kalau search Google segala macam untuk bahasa, ilmu pengetahuan itu agak lebih lama. Amin. Amin. Jadi Pak Haryono jangan juga malas untuk belajar, baca firman Tuhan, keep growing. Dalam apa? Bertumbuh dalam iman. Bukan hanya bertumbuh di dalam talenta, di dalam dunia sekuler saja, tetapi anak-anak muda harus bertumbuh di dalam dunia sekuler. Karena kalian masih perjalanan hidupnya masih panjang, betul? Kalau kami ini udah lansia, udah dibatasi, sudah sepertinya sudah rip and routine. Kita udah umur 60-an ini, sedih juga loh Pak. Saya baru tahu kalau saya nggak boleh pergi ke mall, padahal saya suka ke mall, bayangin aja. Bibi bilang, Pak, Papa nggak boleh ikut. Kenapa emangnya? Dulu saya ngajak, sekarang saya nggak boleh ikut. Karena apa? Karena orang sudah lansia di atas 60. Beyond 60 udah nggak boleh ke mall. Sampai kapan? Saya nggak tahu. Sampai virus corona ini berhenti. Kapan virus corona berhenti? You never know. Wah, berarti kita betul-betul hidup di dalam era yang baru, new normal. Saya harus biasakan diri untuk tidak ke mall. Saya harus membiasakan diri untuk melakukan aktivitas lain. Ya, paling enggak beli kebun kecil, mulai tanam-tanam, nggak ada yang pusing sama saya. Saya berteman dengan hama-hama yang lain. Seharian saya bisa habis waktu di taman untuk nanam apa, cabut ini, pindah itu, ini habis satu. Kalau di mall kan spending, for one, makan.
Kalau ini paling spendingnya adalah tanaman, bohong ini, bosen tanaman ini, buang beli yang baru lagi, tanam lagi, lihat indah, besok pikir lagi tanam apa lagi, jadi kegiatannya jadi berubah. Artinya apa? Keep green and growing. Saya tidak mau karena lansia sudah di stop, nggak boleh ke mall, terus saya tidak punya aktivitas. No, change, berubah. You must to change. Karena kita harus beradaptasi dengan new normal, cara hidup yang baru, yang tidak pernah kita bayangkan ini bisa terjadi. Anak-anak muda, enak masih, karena kalian dianggap masih punya imun yang sangat kuat, sangat strong. Jadi tidak punya tidak mudah terinfected, tidak termudah terinfeksi. Kami orang-orang yang lansia ini udah dianggap sedikit melorot. Imunnya, daya tahan tubuhnya. Tapi saya bilang no, I don't believe. I keep it strong, I keep it green and growing. Kenapa? Saya tidak kalah dengan Andreas. Misalnya kalau lari, karena saya tiap pagi harus lari 30 menit treadmill. Saya bisa speed yang tinggi. Nggak apa-apa, itu tidak boleh satu hari pun saya absen. Itulah namanya kita keep green and growing. Menumbuhkan kapasitas talenta di dalam saat kembangkan imun saya. Berjemur karena vitamin D tinggi. Kalau anak muda hari ini lari pagi 2 hari rajin, besok pasti stop. Kenapa? Karena kalian merasa kalian masih kuat. Dan itu sebetulnya bahaya. Kalian menuju ke live and routine. Saya tidak merasa tua untuk bergerak. Saya tidak pernah merasa tua untuk bekerja. Saya tidak pernah merasa tua untuk berjuang. Keep it strong. Saya kuat berjalan, saya kuat bekerja dan tidak capek. Jadi kadang-kadang saya sedih juga. Kadang-kadang umur rambut udah putih dianggap sudah tidak, nggak boleh masuk. Lama-lama kita nggak boleh terbang juga. Waduh, punya duit tidak bisa terbang, bingung juga ya. Mau pergi ke jalan-jalan ke Eropa udah nggak bisa. Kenapa? Udah beyond 60. Jadi gimana? Saya mulai mikir nih, kalau sampai itu terjadi gimana? Saya harus nyupir mobil dari sini ke Bali. Still stop. Jadi rubah. Perilaku kita berubah, semua berubah. Ini berbicara mengenai capacity of yours. Jadi semua pribadi punya pribadi kanan anak muda. Kalau penggembala aja keep green and growing. Masa kalian yang masih green, kalian jadi rip and rooting. Itu hal yang sangat mengenaskan. Betul? Amin. Kali ini saya berbicara mengenai motivasi sebetulnya. Bagaimana kalian anak-anak muda? Jangan kalian itu stagnan di dalam sesuatu. Akhirnya dunia begitu berkembang dengan pesat, sementara kalian menjadi orang yang makin ketinggalan. Sebentar lagi kalian kalah dengan Fresia. Sama Kera bahasa Inggrisnya saya aja kalah sudah. Saya bingung kadang-kadang. Opa, apa ini? Waduh, I just pretending opa. You cannot. Kata-kata pretending dengan umur 6 tahun dia sudah opa, don't jeopardize. Wait, jeopardize, what is it jeopardize? Kalian aja baru dengar. Betul? Jangan menggagal atau menghancurkan semua effort saya yang udah buat opa. Don't jeopardize opa. Bilang kenapa Mbak Opa? Saya bilang Opa just pretending. Saya bilang, Dek, dari mana kamu belajar bahasa ini? Rasanya anak TK belum bisa belajar kata-kata ini sangat tinggi menurut saya. Betul? Ferry aja mungkin baru dengar itu. Kita jujur saya, hebat sekali. Dia bilang, bukan Opa, guru nggak ngajar, teacher nggak ngajar. Ya, jadi ngajar berapa? Di YouTube Opa, sih. You can learn. Dia bisa belajar. Kok kamu bisa bahasa begini banyak? Kamu bisa tahu kata-kata ini? Kan kira belajar.
belajar sendiri opa, belum diajarin guru katanya. Dia berani ngomong, dia berani. Jadi dia praktis itu. Jadi saya kalau mau beda pasti ngomong bahasa Inggris di rumah. Saya nggak mau pakai bahasa Indonesia, karena dia pasti bisa. Biar dia berani. Ini artinya apa? Mempersiapkan, memperbesar kapasitas kita, capacity kita. Nah kalian, apa yang kalian tonton? Anak muda yang laki-laki nontonnya film Korea, kok dia ganteng, dia cantik, apa sih ganteng-ganteng sekarang kita semuanya jadi apa? Ninja, ya kan? Hitam, pakai masker, itu ganteng dimanapun nggak lihat, hidung pesek aman sekarang, nggak kelihatan peseknya, ya kan? Atau baju mancung nggak kelihatan atau maksudnya, brand new, era itu new normal. Teman-teman kita jadi apa? Bukan jadi Batman sih, jadi ninja semua katanya. Iya sih, baru sadar ya. Kalau pakai hitam semua, kita apa semuanya pakai yang hitam, ninja semuanya. Cuma kelihatannya, ya kan? Karena nggak tahu siapa ini, apalagi dipakai rebel hitam. Wah, tuh teman saya kalau pakai rebel pakai itu, cuma namanya pelontos itu. Wah, saya bilang lu siapa ya? Di mukanya separuh ketutup. Kalau saya ketahuan, mau tutup semua itu tak akan putih Pak Joni itu ketahuan. Ini berbicara mengenai kapasitas. Dan yang kedua, anggur. Berbicara apa? Anggur itu berbicara mengenai personality. Untuk menampung anggur itu kita harus siapkan personality kita. Supaya personality kita harus strong, harus kuat untuk menerima curahan berkat-berkat anggur. Jadi kantong yang baru, tidak ada orang yang menempatkan anggur yang baru ke kantong yang lama. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Kantong yang baru itu juga berbicara mengenai personality kita. You have to strong personality. You have that untuk menampung. Jadi Tuhan melihat personality kita, kepribadian kita. Kalau Tuhan mencurahkan berkat-berkat surganya yang melimpah kepada kita, cukupkah strong personality kita untuk menerima itu? Apa membuat kita menjadi orang yang jadi sombong, jadi congkak, melainkan diri, menjadi diri sendiri, merasa eksklusif, dia paling hebat? Tuhan tidak mau. Kita tetap keep humble. Personality kita itu harus cukup kuat untuk menampung semua berkat daripada Tuhan. Jadi tadi itu adalah kapasitas. Kita harus punya talents, kita harus banyak pengalaman ya, banyak artinya itu bakat dan segala macam untuk kita bisa berkompetisi di dalam dunia yang semakin hari semakin luar biasa, makin cepat sekali pergantiannya, luar biasa. Gak kayak kami zaman dulu. Sekarang waduh gila, beneran anak kecil itu hebat-hebat sekarang kan. Nah, personality agak berbeda. Personality ini walaupun kadang-kadang kita lebih tua, kadang-kadang personality kita masih amburadul dibanding anak-anak yang masih. Jadi personality itu sangat tergantung kepada ini di dalam. Bagaimana kita mau meningkatkan personality kita? Menjadi strong personality, menjadi interesting personality, mempunyai kepribadian yang menarik. Kepribadian itu apa sih? Kepribadian itu adalah sebuah pola pikir kita, kerangka berpikir kita, perilaku kita untuk menjadikan diri kita menarik, jadi kuat dalam menghadapi segala apapun di dalam hidup ini.
Kadang-kadang menerima berkat aja bisa membawa malapetaka loh. Bukan hanya masalah, bukan hanya ancaman sesuatu yang membuat kita menjadi bahaya, tapi berkat yang limpah pun bisa menghancurkan atau bisa membahayakan hidup kita. Suatu ancaman juga, suatu threat juga, betul nggak? Kalau kamu tidak mempunyai strong personality, kamu tidak mempunyai kepribadian yang kokoh, yang tangguh. Begitu kamu menerima limpah daripada Tuhan atau limpahan berkat-berkat jasmani, materi dan segala macam, bisa orang membuat itu menjadi bahaya, menjadi celaka. Ada istilah OKB, orang kaya baru. OKB atau kan? Noraknya minta ampun, OKB. Jadi sombong, jadi ada teman saya. Dulu hidupnya susah sekali. Begitu kita reuni ketemu, ada jangan sini. Dia tuh ampun dan minta ampun. Aduh, bawahnya enak. Kenapa sih? Lagunya ampun katanya. Maksudnya apa sih? Aduh ya, kan cewek kan sukanya tuh kalau udah kumpul itu ya. Kalau kami laki-laki tuh tanya apa kerjaan lo, berapa cucu lo, berapa gini, share gitu. Kalau cewek-cewek selalu ngerumpi, dari dulu kamu nih kok nggak berubah? Ya sudah tua gini, udah 60-an, nenek-nenek masih aja ngerumpi gosip. Iya John, gua nggak demen sama dia. Amit-amit sombongnya John, minta ampun. Baru pakai mobil gitu, kok mobil dibawa lagunya? Kenapa sih? Gua dia sih biasa-biasa. Iya sama lu sih biasa-biasa katanya kalau cowok. Sama kitanya perempuan lagu dia ampun. OKB tuh. Maksudnya orang kaya baru dulu dia miskin. Dia nggak kaya dari gua, tapi sekarang ketemu dia lagunya. Gua pengen muntah kan. Itu cewek-cewek loh, udah nenek-nenek ngomongnya begitu. Ya udah, gua kadang-kadang kan biarin aja. Kan kamu baru gini, kamu minta makan sama dia, enggak, boro-boro gua mau makan dari dia, undangnya gua mau. Ya udah, karena kamu jadi repot. Kayaknya kamu gak sejahtera kan? Iya ya, benar juga lo ngomong jadi. Ya mas, sangat benar. Ngapain kamu repot? Dia yang kaya, dia yang digaya, dia yang itu, kamu yang repot. Dia itu yang kamu kagak, kamu aja merasa betek sendiri, baper gitu. Dia pikir-pikir benar, inilah ibu-ibu. Kamu dari dulu kan berubah ya. Jadi dibalik kepada. Karena dia tahu saya dari dulu sampai sekarang belum berubah ya, John. Ya kayak gitu, rambut gua berubah, gua udah tua, kakek, rambut sudah putih. Tapi jiwa gua nggak berubah, tetap Johnny yang dulu. Benar juga ya. Dan saya kan merasa saya udah 60, saya still yang seperti SMA kayak dulu gitu. Nggak berasa loh, ngomongnya sama, perasaannya sama, cuma gue bilang gue udah agak kakek-kakek sih. Buat kakek-kakek lagi memang sudah kakek. Nah itu adalah sebuah strong personality. Kita sebagai orang harus mempunyai strong personality. Interesting personality. Bagaimana menumbuh kembangkan personality yang kuat dan menarik ini? Pertama, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi diri orang lain. Feni jangan mau jadi Silvi jangan mau jadi Rostina jangan mau jadi si Ibu Yuli misalnya. Atau Aldo jangan mau jadi Matius mau jadi Aldo. Tidak. Aldo bilang, si Matius bilang, gue bayar juga jadi Aldo hitam. Aldo bilang, aduh gue pengen brewok kayak si Matius ya. Kalau kayak brewok kan ganteng, sedikit sangar gitu, lagi maco gitu. No, be yourself, Aldo. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang unik. Matius jangan mau jadi Aldo putih, itu orang hitam, brewok, ya kan? Itu personality. Kalau kamu mau menjadi diri kamu sendiri, kamu harus kalau kamu mau menjadi strong personality, kamu harus menjadi dirimu sendiri. Siapapun kamu, mau pendek, mau tinggi, mau jangkung, mau hitam, mau putih, artinya apa? Percaya diri. Orang yang mempunyai menjadi diri sendiri itu dia percaya diri. Jadi confident levelnya is very high, tinggi. Dia nggak perlu minder. Mau pendek, mau tinggi, mau itu emang. Nah,
Ada banyak orang minder dalam hidup, tidak mau menjadi dirinya sendiri. Kenapa? Dia compare. Dia membandingkan. Aldo lebih ganteng dan tinggi lagi, itu mancung. Gua ada pesek pendek lagi. Aduh, udah deh. Tuhan, kenapa gua lahir begini? Gara-gara mama gua pendek sih, papa gua pendek, papa lagi salah. Nyesel gua dia. Nah, ini orang yang tidak mempunyai strong personality. Dia nggak value. Papanya sudah capek hidup dia, mamanya sudah capek makan nyawanya 9 bulan untuk mengandung dia. Dia nggak mempunyai strong personality karena dia compare. Dia bandingkan dengan orang lain. Who I am. Nah, kita diajarkan selalu I am is a. Yang Tuhan katakan I am is I am. Bukan I am is I am. Saya adalah saya. Saya punya value. Siapapun saya. Don't compare. Kalau you mulai compare aja, kalian akan tergerus personality. Mulai membandingkan dan kalian akan bilang, aduh. Enggak. Jadilah dirimu sendiri. Siapapun kamu. Apapun kualitas kamu. Berapapun besar talenta kamu. Kalau kamu tidak mempunyai strong personality, you akan disappointed, kecewa, dan kamu tidak tahu menuntut siapa kekecewaannya, menuntut Tuhan takut, akhirnya you katakan, I'm nothing. Saya tidak berguna, saya tidak punya value, and then Iblis bilang, kill you by yourself, bunuh diri. Betul? Ini terjadi. Orang-orang Korea itu saking jeleknya, hidungnya pesek ini. Melihat pembintang-bintang sinetron, semua cowok-cowok cewek hampir rata-rata 90 sih nggak mungkin, 60-70% mereka operasi. Hidungnya mancung. Lo lihat cowok-cowoknya nggak beda. Itu kebanyakan mereka itu operasi plastik. Kenapa? Mereka tidak mempunyai strong personality terhadap karya dari Tuhan, bahwa orang Korea itu matanya sipit, putih, ya memang khasnya begitu. Dia nggak mau, dia mau jadi orang bule deh. Udah dia blonding, dia pirangin, ya aduh orang Jepang juga aneh-aneh kalau udah pirang, ampun, bukan ampun ya. Nah orang bulenya pengen hitam, jemur dia orang, bukan pandang jemur. Nah nggak punya strong personality. Nah kalau orang mempunyai strong personality, I am is I am. I don't care who you are, I am is I am. Jadi itu orang yang menghargai diri, menjadi diri sendiri. Itu improve you punya personality, strong personality. Nah Tuhan melihat personality kita pribadi lepas pribadi. Apa kamu bersyukur dengan keadaanmu atau tidak? Itu sangat tergantung kepada kepribadian kita. Apa itu kepribadian? Itu karakter kembali. Kepribadian itu berbicara mengenai karakter. Halo. Pelajaran seperti ini sangat bagus dalam kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak muda kadang-kadang saya lihat, aduh, kok jadi begini main blay, kenapa sih? Gergeten banget saya. Anak-anak buah saya itu rata-rata kalau di lapangan itu umur mereka itu fresh graduate 30, 25, 30 itu, oh aduh saya tempa, saya hajar, saya gebuk istilahnya. Gebuknya bukan pukul, artinya gembleng mereka. Ayo kalian. Kalau giliran push up, saya bilang, ayo lawan saya push up. Minimal 30 push up saya masih kuat. Lawan Aldo mungkin saya masih berani. Kalau Aldo nggak pernah push up. Kalau lawan Rudy, gue nyerah deh. Rudy is the best karena dia gym. Lu mana lawan dia? Dia bisa tangan satu begitu. Lama-lama dia tangan pakai telunjuk begitu. Gawat kita. Saya tangan begini masih bisa. Rudy udah pakai jempol, nggak sanggup saya. Karena dulu pada waktu hamil saya ikutin KKO marinir, saya bisa push up di aspal begini tuh. Dulu tuh hebat. Ceking kayak Aldo tapi strongnya gila itu. Kuat banget. Tendang plok gitu. Nggak lembek.
Kalau Rudi, badan saya dari dulu tuh badan biasa-biasa aja, agak cacing sedikit, tapi strong, keras. Aduh, nggak melat, karena saya nggak suka latihan badan jadi gede ya. Saya sukanya slim sedikit gitu. Saya ngeliat orang otot gede begitu, aduh. Tapi demen ngeliatnya, demen. Itu orang yang punya strong personality. Tadi kita bicara mengenai talents, kapasitas. Sekarang kita bicara pribadi. Kapasitas dengan pribadi ini tidak bisa jauh-jauh. Dia selalu seirama. You punya kapasitas bagus, talent you bagus, tapi tidak mempunyai strong personality is nothing juga sih. Ya kan? Orang yang mempunyai strong personality tapi talentnya dikit, dia bisa improve dia punya talent, capacity. Kenapa? Dia ingin maju. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu ciptanya luar biasa. You are, amazing betulnya. Kita itu adalah ciptaan Tuhan yang amazing. Lu nggak bisa lihat tuh jari tangan kamu, telapak tangan, jari tangan, you lihat apa? Waduh, banyak sekali itu. Ada tanda-tanda, ada maksud semua gitu. Tapi itu tidak membuat kamu menjadi tidak berkembang. Itu tanda-tanda. Tapi you must improve. Itu bicara mengenai personality. Jadi be yourself. Yang selanjutnya, untuk improve kita punya strong personality atau menjadi interesting personality. Kalau pertama itu tadi dikatakan adalah menjadi diri sendiri, kita harus juga memiliki pandangan dan sikap positif, mempunyai entrepreneur yang jauh ke depan, melihat segala sesuatu, melihat ada di sekitar kita tuh positif. Jangan selalu negatif aja. Orang yang negatif thinking itu atau downgrade dia punya personality. Jangan downgrade terus gitu, menjadi orang yang paling rendah. Tapi orang yang terus melihat jauh ke depan, masa depan, ya. Tadi melihat sekitar kita tuh selalu halangan apapun, dia keep it positive thinking. Jadi semuanya power, makanya orang dunia ngambil positive thinking itu mempunyai power yang sangat luar biasa untuk mendorong kita, memotivasi kita. Jadi kalau kita berpikir positif itu kita bisa membuat diri kita itu self motivation, do what we want gitu loh. Jadi kita punya ingin melakukan apa yang kita ingin lakukan. Yaudah itu kita juga pengen growing dan kita pikir continue to do something different, you know. Day by day, new every day. Jangan stuck pada sesuatu pemikiran. Udah begitu aja udah. Enggak, you harus terus baru dan baru dan baru. Maka Tuhan memberikan kita hati yang baru setiap hari. Kita continue to be new every day. Your mind, new behave, new action, everything is new. Jangan ke belakang. Terus banyak hal yang baru yang kita nggak tahu, tapi kita harus keep growing, green and growing dalam segala bidang, talents, kepribadian, terus. Even though you are 60, Pak Tony, jangan merasa aduh gua udah lansia, sudah matang, udah menuju pembusukan. Artinya apa? Sudah waktunya untuk menuju 1x1 atau 2x1. No. Hidup di tangan Tuhan. Selagi kamu dikasih nafas kehidupan, say Tuhan terima kasih. Thanks Lord for my breath, untuk nafas yang baru, new breath, boy, new lagi. Setiap nafas kehidupan yang baru Tuhan berikan kita untuk terus keep growing, moving, improving. Harus jangan pernah menjadi tua.
Fisik kita boleh tua, tapi pikiran kita, pola pikir kita never too old. Belajar terus, kayak orang masih kecil, gila. Belajar terus. Akhirnya apa? Kita nggak ketinggalan. Ferry paling tahu, gila Pak, tambah lama kerjaan gila gitu. Saya kalau udah kerja nggak kenal waktu dan nggak akan capek. Sehingga apa? Orang lihat kita masih energik, bukan energik angkat barbel 20 kilo kayak Rudi 30, bukan. Energik dalam, semangatnya loh, spiritnya itu loh, dia bilang wow. Orang kalau dia, Pak, teman-teman saya itu udah 40, 35, 50. Saya paling tua di teman-teman itu. Tapi kalau ngeliat mereka 40, perutnya udah kayak gini, jalan tuh, dia orang suka iri sama Johnny. Dia orang banyak duit, dia orang bos sih. Mereka bukan bos, mereka bos. Kalau jadi tua datang masih bisa pakai celana yang masih bujangan gitu. Dia bilang, Pak ini you are. Saya bilang, lu orang apa? Gue bilang olahraga gue nggak berat-berat, ringan, lari aja, exercise, jogging segala macam. Push up, sit up, do it every day. Saya, Pak Joni, mau bangun pagi itu susah banget. Baru pengen jalan pagi, teman-teman aja, rasanya pengen tidur. Tata molor bangun jam 10. Jam 10 punya kolam renang, pengen berenang, tapi ngeliat hijau, pengen berenang, dingin aja, tidur lagi, makan, tidur, perutnya gede, apa? Kolam renangnya itu udah kayak Olimpik, pakai, berenang, jangan kasih pembantu yang berenang, yuk berenang. Dia bilang baru Pak Joni, baru mau cemplung aja, tadi kan mandi pakai AC kan rasanya kedinginan, kayak di puncak. Jadi mau masuk airnya biru sih, pengen berenang. Tapi kurangin niat. Begitu sekali kamu mengurungkan niat untuk berenang, you will continue untuk cancel it every day. Percaya deh. Sekali kamu tunda yang menjadi, kalau kamu mau improve you punya talent, capacity, and personality, don't be delayed. Even 1 minute, even 1 second, don't be delayed. Ngerti maksud saya? Jangan. Kenapa? Itu adalah otak kamu. Kamu harus ngomong. Yang bikin kita malas itu adalah tubuh. Otak tuh pengen berenang. Otak tuh pengen hebat. Pikiran kita tuh pengen jadi sukses, tapi tubuh letoy. Tahu letoy? Malas. You harus hadir gitu. Tubuh. You are not the leader. I am the leader. Who is the leader? Your mind. Pikiran kamu jadi leader. Yes, gitu. Biar ngomongnya agak panjang, biar kita nggak, kan udah lama ini balas dendam. Yes, gitu. Tapi masih menarik. Mas ya? Menarik nggak? Nah, udah masih. You harus say no. My body. You follow my instruction. Wake up. Now, you gertak diri kamu sendiri. Who is the leader? Your mind. Tubuh jangan malas. Tendang diri sendiri. Jadi bangun. Digertak tubuh itu menjadi shock, langsung jalan apa? Dan kalau kamu mau melakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, you tahu itu pikiran kamu tak akan tersimpan di alam pikiran alam bawah sadar. Kalau udah alam di bawah sadar, kamu itu akan menjadi habit. Automatically 1 menit delay pun nggak bisa. Saya bangun agak kesiangan emang karena saya tidurnya agak ke malaman karena baca Alkitab mau persiapan. Saya suruh mati sebetulnya. Pasti aduh, saya pengen santai sebetulnya. Saya bikin alasan saya udah rahasia nggak boleh ngomong gitu kan. Ya ada alasan. Bangun, tiduran saya bangunnya sampai jam 8. Loh, nggak bisa treatment lagi. Wah, enggak. Ini berapa mandi cepat? No, saya 30 menit saya harus lari dulu. Wah, lari dulu. Begitu lari mandi cepat-cepat ya. Udah datang gereja. Not delay even 1 second.
pikiran. Jadi untuk menjadi orang yang strong personality, interesting personality, be yourself, jadilah dirimu sendiri, mempunyai mindset yang positif, pemikiran yang baik, untuk jangan menunda apa yang ingin kamu kerjakan. Semua kita ingin maju. Kalau you ingin maju, jangan mundur, putar balik, maju. Kalau ingin maju, jalankan hari itu juga, jangan delay. Kalau ingin berusaha, ingin dagang, jangan delay dagang. Betul. Wah, tapi nanti rugi, jangan pikirkan rugi. Jalan, bangun. Mau bikin kopi, nongkrongan, jangan, tapi keep it. Manajemennya bagus. Bagaimana harus laku? Manajemen harus dipikirkan. Saya mikir. Saya pernah ngomong tentang apa? Jualan online sama offline. Itu bukan punya alasan loh. Bukan tidak punya alasan. Punya alasan. Kalau saya jadi kamu, saya hari ini udah jadi pedagang offline. Saya tidak mau jadi pedagang online. Online udah banyak sekali, tapi offline belum ada. Saya pernah berpikir, kalau saya masih kayak Matius, saya masih kayak Rudy, saya nggak punya kerjaan. You know what? Beli motorcycle, saya draw saya punya belakang itu adalah box apa? Saya bawa makan ke rumah door to door. Saya jual agak mahal dikit, apalagi ganteng lagi. Waduh, jualnya masih kayak, aduh nggak jadi dibeli. Otomatis. Tapi maukah kalian punya pikiran begitu? Saya punya pikiran begitu loh. Dan I did it already in the past. Waktu saya masih young seperti kalian, saya tidak pernah berhenti untuk cari duit. Saya mau kantong saya tebal, saya mau kantong saya sini tebal, nggak mau kocek. Saya sudah jualan door to door. Zaman saya masih belum ada offline. Tapi sekarang online offline itu pedagang keliling itu masih laku. Buktinya tukang sayur masih laku. Mbak sayur pisang, sawit segala macam. Bapak keluar, yang males nggak mau beli offline. Nggak online, ya offline bisa lihat. Ada juga tipikal manusia masih suka beli barang itu harus ada touching, feel it. Lu beli online tidak ada, lihat. Kadang-kadang beli kucing dalam karung, kelihatan di gambar bagus, begitu datang, jadilah kualitas kain yang ada, warna boleh bagus, foto boleh bagus, tapi hasilnya. Tapi kalau lu physical, saya nggak pernah beli sampai hari ini. Pak Gembala belum pernah beli barang offline kecuali makanan. Kalau makanan di gambarnya coba-cobalah, nggak enak juga, oke lah. Tapi kalau pakaian, baju, sepatu, kepentingan sifat, tidak pernah beli offline. You bilang, Pak Gembala Kolot, mungkin iya. Tapi kan masih ada online. Kenapa? Toko masih ada, mall masih ada. Ya bayar lebih mahal dikit tetapi saya puas. Beli apa itu udah saya pakai dulu, coba. Dia begini enggak. Lu beli offline nggak bisa coba. Jadi masih bisa. Itu artinya kita masih punya peluang. Terus untuk improve kita punya personality, apalagi yang lain, kita juga harus bersenang-senang dan lihat sisi kehidupan kita yang begitu unik, lucu, fun. Kita harus keep enjoy every day. Melihat kehidupan kita yang Tuhan ciptakan unik loh. Saya kadang-kadang berkenapa ya saya jadi lahir di Bangka, anaknya Pak Hermanto Wongkar, tinggal di Pemali, kecil desa begini. Kenapa Tuhan tampil ke sini? Kenapa di Jakarta? Kenapa nggak di Belanda? Kenapa nggak di RRT? Kenapa nggak di Prancis? Kenapa nggak di Swiss? Kenapa nggak gini? Saya selalu bertanya. Kemudian saya tahu jawabannya. Ciptaan Tuhan itu begitu unik. Tuhan mempunyai purpose, Tuhan punya tujuan untuk bikin saya lahir hidup di Pulau Mangga, kemudian tinggal di kota Pemali kecil yang itu. Saya punya masa kecil saya berbeda dengan masa kecilnya si Aldo.
Masa kecil saya berbeda dengan masa kecilnya Pak Tony barangkali di Manado. Masa kecil saya berbeda dengan masa Andreas, beda. Andreas dengan Danau Toba, banyak main berenang, di saya banyak gunung, barangkali beda. Tapi unik. Nah dari situ kita bilang, Tuhan, praise the Lord. Saya senang sekali menjadi orang Bangka. Dulu saya nggak mau. Karena orang Bangka itu banyak penipu, sini lu orang Bangka. Nah, orang Jakarta. Sekarang bilang saya orang Bangka, emang lu mau apa? Orang Bangka emang dia sama. Orang Jakarta ya banyak penipu, ini juga banyak penipu, ini juga banyak penipu, sama. Be yourself. Kamu adalah kamu. Kalau Tuhan bilang, wah orang Bangka penipu, kenapa Tuhan mau kasih gue jadi orang penipu semua? Tuhan akhirnya mereka orang penipu semua. Itu gila, pikiran itu bodoh, kolot, bodoh. Betul? Nggak ada orang yang, wah gue nggak mau kawin orang Medan itu penipu semua. Tolol lah. Orang Medan itu gak ada yang baik. Gue maunya orang ini di Jakarta juga banyak malesnya. Misalnya, oh orang Manado jangan deh perlente, nggak semua Manado perlente juga. Kan buat apa lagi sepatunya putih melur perlente gitu, gue mau perlente. Nggak boleh begitu tahu. Kalau kamu jodoh kamu sudah segitu mau diapain? Terima, enjoy. Amin, amin. Saya nggak mau agak-agak terbuka. Saya tidak terlalu lagi maunya saya harus begini, harus begini. Kadang-kadang terbersih juga maunya begini, tapi nggak bisa. God punya plan is different, is not your plan. Feni mau kawin, oh gue nggak mau kawin orang Ambon, pokoknya gue maunya bule aja, nggak bisa, nggak bisa. Kalau jodohmu disiap orang Betawi, kena Betawi, yuk terima deh, enjoy aja Betawi. Betul? Anda bilang gue nggak mau orang Batak, gue udah tahu orang Batak, gue maunya orang Sunda. Lu cari sampai ujung dunia, kalau nggak dikasih Tuhan nggak dapat orang Sunda, Andreas. Tetangga juga, lu Bataknya apa? Maksudnya begitu. Jadi ini adalah orang yang punya strong personality. Jadi selalu happy, enjoy dengan keadaan dia sendiri, bersenang, fun, kita fun. Jangan pernah minder, jangan pernah culas juga. Strong personality itu think positif, respect, dan yang ketiga itu adalah respectful to the others. Artinya menghormati satu sama lain. Respect, hormat. Tuhan suka kita merespek. Respect Tuhan aja, respect loh. Respectful. Jadi harus strong personality itu selalu menghargai orang lain. Jangan culas kepada orang lain. Kita boleh idolain orang lain, tapi kita nggak boleh culas. Jangan memaksa kehendak. Fun dengan diri sendiri. Fun. Have a fun. Enjoy. Kayak Pak Tony. Enjoy Pak Tony ya. Pak Tony bilang, Pak, begitu. Pak Tony itu pernah orangnya agak cukup kritis. Pak, berdosa nggak orang yang muda terus, yang nggak pernah nikah? Pernah Pak Tony tanya saya, ya kan? Nah, tahu menghadap. Saya bilang, Pak, itu adalah kasih anugerah Tuhan. You never know. Orang yang nikah tidak bisa mengerti orang yang tidak bisa menikah. Bagaimana? Orang yang bisa tidak menikah tidak mengerti orang yang senang menikah. Jangan salahkan saya, itu ciptaan Tuhan. Cuma saya nggak bisa ngomong kalau dia homo bagaimana Pak? Dia lesbi gimana? Itu lain. Kalau kita mengajar belum salah, dia berdosa. Dia harus berjuang untuk menjadi dia cowok. Dia harus berjuang untuk menjadi dia adalah pure, adalah perempuan. Jangan setengah-setengah. Karena setengah-setengah adalah suek, dibuang. Nah ada di Alkitab. Nah itu kalau tanya saya selalu no. Tapi kalau bilang laki nggak menikah ada. Rasul Paulus nggak menikah. Cowok. Jadi itu adalah strong personality. Be yourself. Apa yang sudah dianugerahkan Tuhan bagimu begitu ya, so what? Saya dianugerahkan Tuhan, ditinggalin istri lebih duluan, itu juga sudah takdirnya, ada Tuhan punya ketentuan, udah nggak bisa dirubah. Kalau maunya saya duluan, saya bilang, tapi nggak bisa. Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Jadi fun aja. Ini adalah orang yang mempunyai strong personality. Dan yang lain, miliki integritas. Yang satu tadi itu miliki integritas yang tinggi, memiliki sifat yang jujur,
terus jujur terhadap diri sendiri, memberikan rasa kagum kepada diri sendiri. You kagum kan? You ambil foto, pandang foto lo sendiri. Jangan fotonya si aktor Jules Brenner, Kevin Costner, kamu melihat, waduh, saat kagum sama dia. You ambil foto, aduh. Ya mirip-mirip dikit, oke lah. Tuhan, aku kagum dengan ciptaanmu ya Tuhan. Harus melihat itu. Artinya you jujur berkata dengan dirimu sendiri. You akui bahwa ciptaan Tuhan itu luar biasa. Biasa Tuhan, saya bangga, saya pernah ngeliat. Sebab Tuhan, aku nggak nyangka ciptaanmu begitu luar biasa. Aku tidak mau menjadi orang lain. Aku mau menjadi diriku sendiri. Dulu saya ingin menjadi aktor film. Kalau ganteng, aduh, gue pengen seperti dia. Gue pengen seperti dia. Aduh, pengen dia, nggak bisa jadi stres. Coba sekali-sekali kamu memandang diri kamu sendiri. Aduh Tuhan, saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya fun dengan diri saya sendiri. Ini akan membuat kamu punya strong personality. Akhirnya, you menjadi interesting personality. Karena kamu hidupnya kayaknya fun banget sih. Nggak punya beban sekali, padahal bebannya minta ampun. Tapi meskipun bilang saya punya beban, saya berat sekali, tetapi saya nggak kelihatan untuk memikul beban. Kenapa? Karena saya mempunyai strong personality yang saya anggap saya adalah saya. Saya nggak peduli orang lain mau kata apa. Yang penting saya nggak ganggu dia, saya nggak maling, saya nggak ini, saya. Itu harus berkata jujur, mempunyai integritas. Dalam apapun kita harus mempunyai integrity, right? Kita harus jujur dalam segala hal. Ini adalah menunjukkan satu strong personality. Orang melihat kita, memakai kita, melihat integrity kita. Terus, apalagi untuk strong personality? Harus apa? Terus punya inisiatif, creativity. Karena Tuhan kita itu sangat kreatif. Tuhan kita sebagai seorang Allah yang kreatif, karena Dia the best creator in the world. Jadi hidup ini nggak boleh stagnan, improve. Jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang di sekolah itu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 dengan 4, itu jangan jauh 5, salah aja. Tapi di dalam dunia sekuler, 1 plus 1 can be 3, 1 plus 1 can be 0. Bingung kan? Jadi tanya, Pak, bagaimana sih? Orang sekolah pintar, Bapak pintar kerja, belum tentu. Karena di sekolah itu eksak, 2 plus 2 is 4, 4 plus 4 is 8, right? Tapi dalam dunia sekuler, 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 can be 3. How can be 3? Itu dunia sekuler. Artinya ada satu inisiatif, ada satu creation untuk lakukan sesuatu. Karena dalam dunia sekuler itu tidak boleh stagnan, dia dinamis. Kalau lu nggak bisa ikut ini, you nggak menarik. No one will use you. You are immediately terminate. Saya di dalam COVID-19, Pak Joni, udah, lu bantu kami deh. Lagi krisis kayak begini, we pay you. Udah cukup, gak enak gua kan udah jadi advisor di sini. Kalau gua jadi advisor lu nanti ketahuan gak enak, latur sini. Udah gak apa-apa, cuma sebentar kok. Ya. Saya pikir, Tuhan, kenapa saya dipakai orang seperti ini? Bukan saya hebat, bukan. Kapasitas. Isi terus, kembangkan terus, green and growing terus. Orang melihat kita ada pertumbuhan, dia ngelihat kita rip. Kalau udah rip itu artinya you going to die, you going to be rotting, busuk. No Pak, nggak ada orang yang mau pakai kita yang sudah, nggak ada. Pikirannya green, karena green itu masih growing. Jadi setiap dunia sekuler itu selalu inginnya growing. Pertumbuhan nggak ada, sales turun ya dia nggak ada.
Target kemarin besok tuh 2 T ya. Tahun depan turun 1,5 T. Turun 1, no. 2 T, 3 T, 4 T. Nanti baru tahu. Pusing Bang. Gue pikir gampang. Enggak, dia baru tahu. Cari itu susah. Gila, gue di target 3 T. Bagaimana bisa gue udah jungkir balik kaki di bawah, kaki di atas, tangan di bawah. Masih nggak bisa. Baru tahu loh. Jadi dari itu tuh nggak gampang. You nggak creator, you nggak punya capacity, you nggak punya strong personality, you are die immediate. Nggak boleh. Lu tuh kayak kerbau. Kalau orang bayar kerja kita tuh udah kayak kerbau, dipacu kita ngebajak terus day and night. Saya udah menjadi kebaunya Tirel itu udah lama banget. Tapi sekarang saya nggak jadi kebau lagi. Saya pegangin kebau. Hebat kan? Anak Tuhan. Anak Tuhan siapa yang bisa lawan? Tak ada yang bisa lawan. Kenapa? Ini rahasianya. Saya bilang, Tuhan, kadang-kadang saya tuh bingung, kok saya bisa bangga, saya senang sekali. Ternyata semua kita dipilih. You choose your life. You want to change or not? You punya choose. You punya choice untuk pilih mau yang mana. You mau jadi orang hebat, pilihanmu. Lu mau jadi orang sedang, pilihanmu. Lu mau menjadi orang melarat, itu juga pilihanmu. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan Tuhan. You are amazing, man. Nick Fujisik nggak punya kaki. Jadi orang hebat nggak Andreas? Hah? Hebat kan? Nick Fujisik tahu? Dia seorang motivator sekarang. Seorang motivator mau ngajar orang. Dia nggak punya kaki, dia naik di meja naik sendiri. Gimana naik? Dia bisa main ski, dia bisa main golf. Aduh, orang nggak punya kaki. Nah, ini punya kaki. Nggak bisa memotivasi diri kamu sendiri. You can imagine that. Tuhan kecewa nggak dengan kamu? Nick Fujisik nggak kecewa dengan diri dia yang ada kekurangan, yang handicap. Dan yang terakhir, sebetulnya pengen banyak sih. Yang terakhir, you mempunyai strong personality, you harus bersikap mendukung orang lain. Keep support for each other. Support. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. You are support. Sebagai seorang papa, saya harus support Phil untuk menjadi orang yang maju. Sebagai seorang papa, saya harus support anak-anak untuk menjadi orang maju. Sebagai seorang kepala, saya harus support. Tapi it depends on you. Sendiri loh. Saya bilang, Fanny kamu harus begini, Matius kamu harus begini, Andreas kamu harus begini, it depends. Theo kamu harus begini, it depends on you. Rudy kamu harus begini, Rudy kamu harus begini, Rudy. It doesn't mean I'm better than you. Paling tidak saya bilang I'm older than you. It means I know more than you. Kenapa? Saya sudah 60 lebih. Saya banyak makan asam garamnya. It means I know. It doesn't mean I'm greater than you. Itu loh kita artinya itu mau mendengar. Karena orang yang memberikan support kepada kita, nasihat, advice itu penting. Saya bilang saya advice kamu gratis. Saya support kamu, apapun saya advice, saya teach you is free. Saya advice orang lain dibayar. Hebatnya begitu. Enggak malah kamu orang. Siapa yang lakukan ini semua? Creator kita. Is God. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Enggak ada terjadi sesuatu apa dalam hidup kita tanpa campur tangan daripada Tuhan. Tuhan mau campur tangan. Tuhan mau mencurahkan anggur baru di kantong yang baru. Pola lama kita harus berubah. Jangan kantong lama kita di-keep. Remove it. Change the new. Kirbat itu harus dibuang ya. Bukan disimpan atau diganti dengan kirbat yang baru all the time. Supaya anggur baru terus tersimpan.
Karena Tuhan tidak akan mencurahkan anggur di dalam kirbat yang lama, karena akan menjadi sia-sia. Tuhan tidak akan mencurahkan berkat-berkat kepada perilaku yang lama yang belum bertobat. Renew it. Revival. Every day. Every time. Every minute. Even every second. Change. Renew it. Renewal. Revival. Itu kirbat kita yang baru. Berkat-berkat tercurah. Oke? Itu bicara mengenai apa tadi itu? Capacity and personality. Makanya kalau di dalam interview itu orang nggak ngelihat 2 tambah 2 apalagi dasar. Oke lah, itu pertama entry point ini. Semua orang punya entry point Pak S3, S2, S3, S2 sarjana, master. Memang kumpul ribuan atau ratusan. Pada waktu interview, dia nggak tanya lulus dengan nilai berapa. Yang ditanya selalu itu personality. Dari pertanyaan itu dia bisa tahu you punya capacity, is strong personality apa enggak. Tanya, you mau minta gaji berapa? Orang-orang pecundang langsung dia bilang, saya kerja di tambal lama tuh dibayar sih 25 juta Pak. Ya di sini paling enggak tambah aja 10%, berarti 27.500.000 is lie. Itu bajingan. Tapi ada orang yang gajinya sudah gede, dia masuk baru, dia bilang, Pak, Bapak tanya gaji saya nggak berani jawab. Karena kalau saya cerita gaji saya yang previous, saya ngomong kalau nggak cocok, Bapak pasti pikir saya bohong. Lebih baik bayarlah sesuai dengan saya punya capacity. Capacity saya bagaimana Bapak bisa tahu kalau Bapak belum coba? Try 3 months. After that, we sit together, we discuss together how much you can pay me. I juga mau try. Saya memberikan kepada perusahaan apa, perusahaan memberikan saya apa, saya belum tahu. Sama-sama kita jangan ayam sama telur. You try me first 3 months. Wow. Pak Direktur ngeliat begini, ini mah tantangan ini orang berani bilang, you even not pay me, I don't care. 3 bulan, enough ya? You pay me 10 million, okay. Padahal dia gaji sebelumnya adalah 30 million. Dikasih 10 million mau nggak? Orang pecundang nggak mau. Dia bilang, gila lo gua pindah capek-capek 30 jadi 10. Yo yang benar aja Pak. Naikin dong. Who you are? Tahu aja belum kerja ngomong lu hebat. Lu kalau hebat kenapa lu berhenti? Begitu. Itu kan interview saya. Orang kalau ngomong sombong saya sikat habis. Dia bilang, nggak apa-apa. Bapak mau bayar berapa? Ayo tega. Kalau you yakin benar-benar dia gaji 30 juga, you even mau try dia. And then you kasih the same dong. Itu baru nama good boss. Wah kebetulan ya cuma mau kasih lu 10. Begitu lulus, ya udah deh 25 deh lu mau, gila itu namanya bos. Bilang, I pay you the same. Oke, you terima 30 juta, gue coba lu 30 juta juga ya. Oke. Setelah terima kita evaluate 10%, 20%, 50%, I don't care. Please show you capacity. Oh, 1 bulan gitu. Ini orang boleh juga ya. 2 bulan coba lagi. Hebat kali nih orang. 3 bulan coba lagi gini. Wah, itu dokter apa? Kayak kita harus promosi dia. Dia bukan GM tadi. Kalau bisa kita jadi asisten direksi. The PUD kasih jadi 50 juta. Bisa lumayan. Ini orang kalau diambil orang sayangnya nih, bibit halus Pak. How do you know? Saya udah tes 3 bulan Pak. Ini jadi nih, kasih 50. Yang pecundang 5 minta 30 itu nggak dilihat sekali. Itu orang yang punya strong personality. Dia nggak request. Itu sama Tuhan aja. Tuhan, apa yang Tuhan mau berikan kepada saya? Jangan tanya apa yang Tuhan mau kasih kamu. Apa yang mau kamu kasih Tuhan. Dia sudah kasih kamu, tahu? Halo, nanti korelasinya. Berapa banyak kita berdoa hari ini minta Tuhan, tolong. Ya tuh, you tuh hebat tau. You tuh anak Tuhan tau. You tuh the son of God, the children of God. Kok minta tolong sih? Masa bibi yang datang saya, Pak tolong.
Sampai nangis, Pak, tolong Pak, beli sepatu Pak. Nah, kita bergaplak, Pak, kalau dasar lo misalnya. Betul? Ngerti? Tuhan itu nggak perlu. Tuhan, terima kasih. Everything you give it already. You give all the time. Now the time for me to give. Your life. Karena kita orang Kristen kadang-kadang maunya untung gak rugi. Orang untung gak mau rugi dalam hidup Kristen, dia melarat. Sama tadi kayak tadi. Nggak mempunyai strong personality. Orang dunia aja menilai strong personality. Apalagi Tuhan kita sang pencipta. He ready to bless you with the abundantly. Yes. But kita yang kadang-kadang nggak ready to receive. Bad attitude, weak personality, no capacity, lazy. Waduh, mana ada? Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari saya undang pemusik. Kau menderita gantikanku dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menerus hidupku. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk isi hati-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Berarti gembala kami Tuhan dengan hikmat pengertian kesehatan yang prima daripada Engkau, sehingga beliau tetap menjadi berkat bagi kami, memotivasi kami Tuhan, menasihati kami, sehingga kami menjadi lebih baik dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk mengadakan perjamuan kudus, untuk mengingat kembali tentang betapa kami berharga di hadapan hadirat Tuhan, untuk membuat kami kembali merenungkan betapa Engkau setia mendukung kehidupan kami, bahkan sampai titik terendah dalam kehidupan kami. Engkau mempersembahkan yang terbaik bagi kehidupan kami, dukungan yang terbaik bagi kehidupan kami, melalui Putra-Mu yang tunggal, yang telah berkorban bagi kehidupan kami. Kau salib dalam keadaan terkutuk dan terhina, untuk menjadikan kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Bapa, Engkau berkati kami Tuhan. Ingatkan kami kepada tujuan kami Tuhan, kepada panggilan kami masing-masing, sehingga kami mempunyai gairah kembali untuk bangkit, untuk memperbarui kehidupan kami menjadi lebih baik, menggapai janji Tuhan, menggapai rencana Tuhan dan panggilan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, Engkau hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau sampai hari ini ada dalam kehidupan kami. Perjamuan kudus
Tapi kami menjadi ciptaan yang sama, yaitu ciptaan yang baru di dalam Engkau. Bapa, ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan dalam hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita akan segera menutup ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkaulah kami yang ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan, kalau ibadah kami sudah sampai ke penghujung dan kami segera akan pulang ya Tuhan. Tapi sebelum pulang kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang limpah atas kami semua. Saatnya Tuhan kami menerima semua berkat-berkat surgawi yang Kau limpahkan kepada kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, siapkan diri kami sebagai kapasitas kantong yang baru untuk menerima anggur yang baru Tuhan, sehingga kami benar-benar Tuhan mendapat berkat yang limpah daripada Tuhan, baik kami yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi Engkau damai sejahtera. Kini pulanglah dengan damai sukacita Tuhan. Tuntunan daripada Roh Kudus untuk terus membawa kita untuk membangun kapasitas pribadi untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang menarik, pribadi-pribadi yang kuat untuk menampung, menerima berkat-berkat surgawi yang siap Tuhan limpahkan bagi kita semua di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kini pulanglah dengan damai sukacita Tuhan. Tuntunan daripada Tuhan yang selalu membawa kita, yang memberikan damai sejahtera, kasih karunia yang melimpah atas kita semua, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Jadi tetap kita beribadah, seberapapun jumlah kita, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pulang selalu bersihkan tubuh, supaya kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Sampai bertemu. Shalom.